Selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah saudara hari ini boleh mendapatkan kesegaran yang baru untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk dipuji, Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari kita puji, mari kita muliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji, Dia Allah yang layak untuk disembah, Dia Allah yang layak untuk dimuliakan. Naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Dia, karena Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Kami sembah Kau Tuhan, oh namamu besar, namamu besar. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bertemu kembali sore ini di dalam ibadah kita dan di dalam suasana yang seperti ini. Mari kita selalu memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Dia, sebab tanpa Dia kita tidak akan pernah dapat berbuat apa-apa. Karena itu, seperti apapun kondisi dan waktu yang kita miliki, mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita dapat memuliakan namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar seruan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita untuk dapat mendengar berita dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk dapat belajar dari firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami. Mari Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sore ini saya akan ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan atau pemberitaan firman Allah sore ini bertemakan berbahagia sekalipun dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun orangnya, siapapun pribadinya, tentu tidak akan pernah berharap, tidak akan pernah mau. Kalau ditanya, apakah ia mau menjalani, apakah ia mau masuk ke dalam pencobaan, tentu tidak ada orang yang mau, tidak ada orang yang ingin, tidak ada orang yang sama sekali mau membiarkan dirinya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, apapun bentuknya, seperti apapun model pencobaannya. Saya kira tidak ada orang yang akan mau, tidak akan ada orang yang ingin masuk ke dalam pencobaan seperti itu. Namun, saudara, di dalam fakta kehidupan yang dihadapi oleh manusia, kenyataan di mana manusia itu pada akhirnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan adalah sebuah kenyataan yang memang tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan. Pencobaan itu bagaikan sebuah kenyataan-kenyataan yang akan selalu mengikuti kehidupan selama manusia itu ada.
Pencobaan itu bagaikan sebuah warna dari sebuah kehidupan manusia yang tidak akan pernah terelakkan dalam pengalaman seorang manusia. Nah, di dalam kehidupan gereja perdana, saudara, pencobaan itu menjadi sebuah bagian yang mengiringi kehidupan mereka. Sejak mereka menjadi sebuah kelompok atau bisa dikatakan sebuah aliran keagamaan yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Yudaisme, mereka tentu menjadi sebuah kelompok yang tidak mudah. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami masalah, mereka mengalami hambatan, baik yang datang dari dalam komunitas, dalam induk mereka yang dulu, maupun dari luar. Mereka menghadapi tantangan-tantangan itu, mereka menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Sehingga kita bisa, saudara, menilai bahwa memang pencobaan dan tantangan adalah sesuatu yang tidak mungkin terelakkan di dalam kehidupan mereka. Tak terkecuali juga dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup hari-hari ini. Siapa yang kemudian bisa berkata bahwa dia tidak pernah mengasuk atau dia tidak pernah mengalami apa yang namanya pencobaan? Saya sendiri juga tidak paham dan tidak mengerti secara jelas apakah saudara hari ini ada dalam pencobaan atau tidak. Tetapi fakta yang kita lihat hari-hari ini menunjukkan bahwa memang kita ada di dalam sebuah kehidupan yang berat. Ada di dalam sebuah tantangan kehidupan yang boleh kita sebut sebagai pencobaan. Nah, jika memang kita itu ada di dalam keadaan dan tantangan kehidupan yang seperti itu, apakah sebenarnya yang perlu kita perhatikan di dalam menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi serangan-serangan persoalan yang begitu berat di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita coba untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bacaan kita tadi dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara pada sore hari ini untuk kemudian menolong kita bagaimana kemudian kita dapat belajar menghadapi tantangan pencobaan yang datang dalam diri kita. Yang pertama, saudara, nasihat yang disampaikan oleh penulis Yakobus memberikan kepada kita sebuah hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang berada di dalam sebuah tantangan kehidupan pencobaan. Yaitu yang pertama, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita berhadapan dengan pencobaan. Saudara, hal yang perlu untuk diperhatikan di sini, yang perlu untuk kita sungguh-sungguh pahami dengan pernyataan dari Yakobus ini, bahwa yang pertama, Yakobus sama sekali tidak pernah menganggap remeh apa yang namanya pencobaan, apa yang namanya tantangan, apa yang namanya persoalan dengan pernyataan di sini. Tidak. Yakobus tidak pernah menganggap remeh hal itu. Yakobus tidak pernah menganggap remeh yang namanya persoalan, pencobaan, tantangan, sehingga kemudian dia bisa berkata, mungkin orang beranggapan dengan mudah menganggap sebagai sebuah kebahagiaan apabila orang jatuh dalam tantangan. Ayat itu tidak menunjukkan atau tidak menyiratkan sikap Yakobus yang sama sekali menganggap remeh yang namanya persoalan. Tetapi saudara, justru yang kita perlu perhatikan di balik pernyataan Yakobus itu sebenarnya ada sebuah pemahaman yang lebih dalam dari Yakobus tentang adanya potensi buruk yang bisa ada di dalam diri seseorang yang mengalami pencobaan itu jika ia tidak dapat atau ia tidak sanggup mengelola kenyataan hidup yang berat di tengah-tengah pencobaannya itu. Justru ini yang sebenarnya ingin diberitahu, ingin disampaikan oleh
Yakobus, adanya potensi, adanya sebuah masalah yang besar, yang berat jika orang tidak sadar, tidak sanggup, tidak mampu mengelola kenyataan dari situasi tantangan kehidupan itu. Nah, saudara, kenyataan hidup yang dihadapi, yang kita sebut sebagai pencobaan tadi, menurut Yakobus adalah sebuah kenyataan yang perlu untuk dikelola dengan sungguh-sungguh, agar potensi buruk dari percobaan itu tidak masuk dalam diri seseorang, tidak menghancurkan diri seseorang, melainkan dapat berkontribusi sebagai sebuah jalan alternatif untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Justru karena Yakobus mengerti adanya alternatif lain dalam cara memandang pencobaan, dia mengajarkan hal ini kepada para pembacanya. Itulah sebabnya dia berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita berhadapan dengan pencobaan. Kata anggaplah ini penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab dari kata anggaplah inilah kita memahami apa yang disebut dengan pengelolaan batin. Kata anggaplah ini tidak menunjukkan bahwa memang pencobaan itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Pencobaan itu sesuatu yang menyukakan. Tidak seperti itu cara kita memahaminya. Kata anggaplah ini adalah sebuah cara untuk kita memahami sesuatu yang mungkin tidak seperti apa yang kita pikirkan. Pencobaan itu memang sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana kemudian potensi buruk dari pencobaan itu tidak menghancurkan? Yakobus mengajarkan kita untuk mengelolanya. Nah, itulah yang kemudian muncul dari kata anggaplah. Jadi saudara, di dalam kata anggaplah ini kita melihat adanya sebuah pengelolaan batin yang menolong seseorang untuk dapat mentransformasi potensi buruk dari pencobaan menjadi sesuatu yang berkontribusi dalam diri seseorang. Transformasi itu mengubah bentuk dan hasil dari pencobaan itu menjadi sesuatu yang baik. Transformasi inilah yang kemudian penting untuk diperhatikan ketika orang mengalami tantangan pencobaan yang sedang dihadapi. Apakah kemudian hasilnya? Apakah kemudian akibat? Kalau orang mampu mengelola batin, jika seseorang mampu mengelola situasi pencobaan ini, Yakobus mengatakan bahwa kemampuan untuk mengelola situasi pencobaan itu di dalam pernyataan atau di dalam kata anggaplah tadi akan melahirkan yang namanya ketekunan atau daya tahan di dalam diri seseorang. Roma pasal 5 ayat yang ketiga mengatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika seseorang mengalami tantangan dan kemudian dapat mengelola batinnya, Alkitab mengatakan bahwa tantangan, pencobaan itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan ternyata ketekunan itu atau daya tahan itu adalah sebuah jalan, adalah sebuah jembatan emas yang menolong seseorang mencapai yang namanya kematangan. Dan tidak ada jalan lain untuk mencapai kematangan itu selain ketekunan. Karena ketika seseorang hidup di dalam sebuah daya tahan ketekunan, maka tantangan, pencobaan, persoalan itu akan menjadi sebuah jalan alternatif lain yang membawa seseorang mencapai sebuah tujuan terbesar yang dipersiapkan Allah di dalam kehidupan
setiap orang masing-masing pribadi secara utuh. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, ketika orang mampu mengelola batin, dan inilah bentuk transformasi, maka kemudian kemampuan untuk mengelola situasi yang dimulai dari batin itu akan mendorong orang mencapai ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan sebuah kematangan yang membuat orang mengerti, memahami, mencapai tujuan akhir yang utuh dari rencana Allah dalam setiap kehidupan seseorang. Jadi saudara, bagaimana kemudian pencobaan dan tantangan itu tidak menghancurkan kita? Maka hal pertama yang perlu kita bangun dalam diri kita adalah memiliki kemampuan mentransformasi diri itu. Dan ini yang kemudian dimaksudkan oleh penulis Yakobus dengan kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Hanya ini jalan bagaimana kemudian kita bisa kuat menghadapi tantangan, pencobaan dalam diri kita. Dan yang kedua, saudara, Yakobus mengajarkan kita untuk kita dapat meminta hikmat dari Allah dengan tidak bimbang. Ketika kita tahu bahwa jalan untuk mencapai kemenangan di dalam pencobaan itu adalah ketekunan, maka hal kedua yang perlu dibangun adalah hikmat. Bagaimana kemudian orang dapat mencapai kemenangan? Satu sisi orang butuh daya tahan, ketekunan, tapi sisi yang lain adalah hikmat. Rasul Yakobus mengingatkan di dalam ayatnya begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hal kedua yang harus diperhatikan agar orang dapat mengalahkan pencobaan dalam hidupnya adalah memiliki hikmat. Hikmatlah yang kemudian menolong seseorang di samping daya tahan tadi untuk kemudian mencari jalan-jalan keluar, mencari sebuah alternatif solusi di dalam menghadapi pencobaan. Hikmat itu dibutuhkan. Dan kalau kita sadar bahwa kita kekurangan hikmat, Alkitab katakan mintalah dari Tuhan. Mengapa? Sebab hikmat yang dari Tuhan adalah sebuah hikmat yang bersumber dari kebenaran. Hikmat yang di dalamnya tidak ada kelicikan. Hikmat yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Hikmat yang di dalamnya kita dapat melihat sebuah solusi yang tidak mengakibatkan hal yang buruk di dalam setiap kehidupan kita. Hikmat yang dari Tuhan adalah sebuah solusi yang selalu bersumber pada kebenaran, yang pada akhirnya memberikan dampak yang sungguh-sungguh baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang dari Allah selalu penting untuk kita minta. Dan di dalam Alkitab, upaya untuk menyelesaikan persoalan di dalam tantangan kehidupan selalu diajarkan bahwa sumber hikmat itu adalah Allah. Takut akan Tuhan adalah sumber dari semua pengetahuan. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan solusi itu, mendapatkan hikmat itu? Mintalah dari Tuhan. Di dalam doa, di dalam persekutuan kita. Namun hal yang terpenting adalah ketika kita sudah berkomitmen untuk mengambil pilihan hidup berdasarkan hikmat Allah, maka kita perlu menjalankan kehendak Allah yang kita dapat dari hikmat itu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak
mundur. Sebab firman Allah katakan mereka yang menduati tidak akan mendapat apa-apa. Hal ini sejalan dengan pernyataan di dalam Yakobus pasal 2. Ketika orang memiliki iman tetapi tidak memiliki perbuatan. Hal yang terpenting adalah komitmen, kesungguhan untuk dapat dengan sungguh-sungguh mendapatkan hikmat sekaligus menjalankannya dengan penuh integritas. Tantangan pencobaan yang dihadapi saudara akan kita dapat hadapi dengan hikmat Allah. Namun kesungguhan, ketekunan, integritas untuk menjalaninya dengan sungguh-sungguh tanpa kemudian ragu-ragu menjadi hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita abaikan. Kita perlu memperhatikan hal ini sehingga kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita tetap sungguh-sungguh kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pencobaan yang kita hadapi hari ini, berat ataupun ringan, atau bagaimanapun kita menilai tantangan dan pencobaan itu, Alkitab mengajarkan dua hal penting untuk kita pikirkan. Pertama adalah bagaimana kita dapat mentransformasi pencobaan itu. Tidak menghasilkan sesuatu yang buruk, tetapi menjadi jalan bagaimana kemudian kita mendapatkan sebuah kematangan. Di dalam bahasa Alkitab, kesempurnaan dan keutuhan di dalam diri kita. Pencobaan itu membuat kita terus dapat bertahan sekaligus pada sisi lain berprestasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Sehingga kita menjadi sebuah pribadi umat Allah yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam diri kita. Tetapi yang kedua, kita juga perlu untuk terus minta hikmat dari Allah yang menolong kita, yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk kita dapat sungguh-sungguh menerima hikmat itu, tetapi sekaligus di dalamnya dengan komitmen dan integritas menjalankan hikmat itu dengan kesungguhan dan tanpa kebimbangan. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita sore ini, dan kiranya firman Allah dapat menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat-Mu menolong kami, memampukan kami, mengajar kami, membimbing kami, untuk kami keluar menjadi pemenang-pemenang, sehingga kami dapat bertahan di tengah pencobaan ini, sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan kami dengan hikmat dari Allah. Engkau kiranya memberkati kehidupan anak-anak-Mu, memberkati kami semua yang hari-hari ini mungkin berada dalam berbagai tantangan pencobaan. Kuatkan, teguhkan, mampukan kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh melewati seluruh tantangan pencobaan dengan hikmat Allah. Turunlah kekuatan hikmat-Mu, berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, membimbing, menuntun saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.